Indonesia lagi-lagi akan bertemu Thailand di final untuk membahas peluang dan sejarah pertemuan kedua tim. Sudah bergabung bersama kami legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore Mas Kurniawan dan Bung Erwin. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Mas Kurniawan terlebih dahulu. Lagi-lagi Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Nah, Anda sebagai mantan pemain Timnas yang juga ikut memperkuat pada saat Timnas menghadapi Thailand di final AFF tahun 2000. Apa yang perlu paling diwaspadai dari Thailand? Ya, Indonesia Thailand dari zaman saya masih main adalah pertandingan selalu menarik dan musuh bebuyutan kami adalah Thailand menurut saya kan. Dan apa yang perlu diwaspadai, kita tahu bahwa kualitas sepak bola Thailand ini boleh dibilang kelasnya sudah level Asia lah. Mereka bermain cukup dewasa, cukup tenang dengan memainkan ball position, ditambah lagi dengan beberapa pemain yang punya leadership bagus. Di situ ada Tanachip, ada Teraton juga, dan ini menjadi keunggulan Thailand, di mana saat mereka melakukan serangan, mereka sangat sabar, tidak terburu-buru, dan kemudian mereka mempunyai kekuatan dengan memanfaatkan bola-bola mati juga. Dan ini yang perlu diwaspadai agar pemain kita tidak melakukan banyak foul, terutama di daerah penalti area atau di box, karena bisa dimanfaatkan oleh lawan. Baik, Bung Erwin, kalau kemudian kita melihat sepanjang gelaran AFF tahun 2020 ini, Timnas Indonesia menyandang status tim paling produktif. Tapi sebaliknya, Thailand menjadi tim yang paling kuat dari sisi pertahanan, mencatatkan 5 clean sheet dari 6 pertandingan. Bagaimana kemudian Anda melihat pertemuan kedua tim nanti? Oh, mohon maaf, Bung Erwin, audionya sepertinya belum terdengar. Iya, baik, silakan Bung Erwin. Ya, tahun 2004 dan tahun 2010 ketika Indonesia tampil di Piala AFF dan lolos ke pertandingan final, Kurniawan 2004 masih main, itu menjadi timnas yang paling produktif juga di turnamen, tapi gagal di final. Nah, ini Indonesia sekarang menjadi tim yang paling produktif juga, 18 kali memasukkan bola, dan Thailand hanya 12 kali. Tapi sekali lagi, ini pertandingan final, dan final tidak ada yang mudah bagi tim manapun ya. Predikat sebagai tim paling produktif ini paling tidak menjadi modal ya bagi Indonesia. Tapi ini bukan sebuah jaminan yang besar gitu ya bahwa Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Karena Thailand seperti yang dibilang sama Kurniawan tadi, sepanjang turnamen mereka kalah mencetak gol dibanding Indonesia, kalah produktif itu. Tapi permainan mereka sangat-sangat matang ya. Dengan permainan yang sangat matang. Ketika menghadapi Vietnam, saya ambil contoh ketika menghadapi Vietnam di 2 pertandingan, mereka melakukan tendangan ke gawang yang on target itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Vietnam. Tapi mereka menguasai permainan dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan semifinal. Di pertandingan pertama ketika Thailand menang 2-0, Thailand hanya melakukan tendangan 6 kali, hanya 3 yang ke arah gawang. Ya, tapi mereka bisa mencetak 2 gol. Di pertandingan kedua mereka hanya melakukan 6 kali tendangan, ya. Vietnam 15 kali, tapi akhirnya Thailand yang bisa lolos. Karena di 2 pertandingan itu Thailand possession-nya atau penguasaan bolanya lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam. 53 banding 47 di pertandingan pertama dan 57 dibandingkan 43 di pertandingan kedua. Jadi Thailand bermain sangat efektif dan ini menjadi lawan yang berat ya bagi Indonesia. Nah, Bu Erwin, kalau melihat kegagalan Vietnam menjebol pertahanan Thailand dalam 2 leg semifinal kemarin, apa yang bisa kita pelajari? Ya, Thailand ini kuat dalam bertahan. Ini di pertandingan kedua, leg kedua ya, menghadapi Vietnam, mereka memperlihatkan kualitas pertahanan mereka yang bagus, sehingga Vietnam ketika ketinggalan 2-0 di pertandingan pertama, pertandingan kedua mereka pasti akan keluar menyerang. Mereka lebih banyak melakukan tendangan ke gawang, yang on targetnya juga lebih banyak dibandingkan dengan Thailand. Tapi mereka tidak bisa menjebol gawang dari Thailand. Jadi Thailand yang jelas mereka punya penyerang-penyerang yang tajam, meskipun kalah produktif dibandingkan dengan para pemain Indonesia. Tapi punya pertahanan yang jauh lebih kuat, karena mereka sepanjang turnamen hanya kebobolan 1 kali. Jadi ini memperlihatkan bahwa Thailand ini bukan hanya bagus dalam menyerang, tapi ketika bertahan, mereka sangat-sangat disiplin dan sudah teruji. Baik, saya kembali ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, dari sudut pandang Anda sebagai pemain, bagaimana sih menghadapi ujian mental ketika bermain di babak final? Ya, mental ini sangat menentukan ya,
karena tidak ada lagi pertandingan setelah final. Jadi penyisian dengan hasil yang maksimal, memuaskan sampai ke semifinal itu nggak ada artinya kalau kita tidak siap di final. Jadi saya sih berharap euforia kemenangan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia dapat selesai di malam itu juga. Kemudian the next day kita bisa fokus lagi, kerja keras. Saya dan yakin kalau sinergi antara coaching staff, official dan pemain dapat berjalan dengan baik sehingga mereka bisa mengontrol mental, kemudian emosi dan juga motivasi para pemain agar mereka tetap confident tapi tidak overconfident. Karena saya merasakan bagaimana saat 2004 kita menang lawan Malaysia di semifinal, akhirnya kita lost konsentrasi dan kita tidak expect Singapura bermain dengan bagus dan akhirnya kita kalah. Dan saya yakin dan percaya coaching staff dan juga official bisa mengontrol emosi para pemain, mental para pemain dan juga confident mereka agar menjadi sesuatu motivasi bagi tim itu sendiri. Mas Kurniawan, terakhir kita menang melawan Thailand adalah leg pertama AFF 2016 pada saat final dan kita bermain di kandang. Mengingat AFF kali ini tidak ada dalam tanda kutip kandang dan tandang yang sebenarnya, ini akan berpengaruh tidak kepada mental pemain? Akan menjadi keuntungan atau kerugian bagi pemain kita? Sebenarnya sih kita tidak perlu berhitung lah. Artinya apapun laganya, apapun pertandingannya, mulai dari penyisian sampai ke final, anggaplah sebagai semua pertandingan itu ada final. Jadi mereka, para pemain itu fokus 100% di setiap pertandingan yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan ke depannya kita tidak berhitung lagi, besok ada pertandingan lagi, enggak. Tapi tetap fokus di pertandingan yang di depan kita. Nah, Mas Kurniawan, kalau melihat Indonesia saat ini dipimpin oleh para pemain muda sebagai kapten, diantaranya ada Evan Dimas, kemudian Asnawi Mangku Alam, bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, hal yang positif ya, artinya mereka diberi kepercayaan untuk menjadi leader di tim dan saya tahu betul bagaimana seorang Asnawi, bagaimana seorang Evan Dimas memang ini bisa menjadi panutan di tim, bisa menjadi penyemangat di tim, bisa menjadi leader di tim dan ini suatu keputusan yang tepat menurut saya karena kedua pemain ini sangat berpengaruh di tim. Kemudian yang paling penting bagaimana kedua pemain ini bisa memotivasi pemain-pemain lain untuk bisa terus bekerja keras dan yang paling penting selalu bisa menekan atau mendorong para pemain saat ketinggalan dan terbukti saat lawan Malaysia ketinggalan dulu tapi bisa comeback dengan menang besar. Ini kejelian dari coaching staff dan official untuk memilih seorang Asnawi dan juga Evan Dimas menjadi kapten. Baik, saya kembali ke Bung Erwin. Thailand punya Chanatip Songkrasin, Indonesia punya Egy Maulana Fikri. Apakah kedua pemain ini yang akan menjadi pembeda dalam pertandingan lusa? Bisa terbuka ya kemungkinan seperti itu ya. Hanya saja bedanya Chanatip Songkrasin sudah lebih banyak mendapatkan menit bermain. Ketika Piala AFF ini dimulai, Chanatip sudah ada di tim, sudah bermain sejak pertandingan pertama dan dia punya kontribusi yang besar ya. 2 golnya di gawang Vietnam ini tercipta melalui sebuah permainan yang luar biasa dan ketenangan dari Chanatip Songkrasin. Egy Maulana Fikri sebenarnya punya peluang menjadi pemain yang membawa pengaruh seperti Chanatip di tim. Hanya saja memang Egy kan belum dilepas sama timnya ketika turnamen ini dimulai. Bahkan ketika menghadapi Singapura juga Egy meskipun sudah ada di tim tapi tidak menjadi starter. Hanya saja memang Egy adaptasinya cukup bagus. Ketika dia dimainkan sebagai pemain pengganti lalu bisa mencetak gol, mengubah permainan secara keseluruhan dan akhirnya bisa membawa Indonesia menang lawan Singapura. Ini modal yang bagus bagi Egy. Jadi buat kedua pemain terbuka kemungkinan mereka menjadi penentu, tapi Chanatip Songkrasin punya keuntungan bahwa dia sudah berada dalam atmosfer turnamen sejak turnamen ini dimulai. Beda dengan Egy ya. Cuma Egy menutupi kekurangan itu dengan aksinya yang langsung beradaptasi dan langsung mencetak gol di pertandingan Singapura, meskipun dia hanya mendapatkan menit bermain yang tidak banyak.
Bung Erwin, pertemuan terakhir Indonesia kontra Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia berhasil menahan imbang Thailand 2-2. Tapi kalau melihat performa Thailand di sepanjang turnamen AFF 2020 ini, Anda melihat seperti apa perkembangan kekuatan Thailand yang perlu kita waspadai? Ya, mungkin ada beberapa pemain Thailand yang tidak dimainkan ya di pertandingan terakhir ketika Indonesia berhasil menahan imbang Thailand. Tapi sekarang ini Thailand bisa dibilang tampil dengan full tim ya. Ada pemain-pemain muda, lalu pemain yang matang pengalaman, Terasil Dangda di striker, Song Krasin yang dijuluki Messi dari Thailand dan mainnya di Liga Jepang. Ada Teraton Bunmatan yang menjadi bek kiri, dan pemain-pemain yang mereka ini kan pemain-pemain yang senior ya. Bisa dibilang Thailand tampil dengan full tim, dan saya rasa ini tim yang mungkin akan berbeda penampilannya ketika Indonesia berhasil menahan imbang di pertemuan terakhir. Dan ini kan pertandingan final ya. Pertandingan final bagi siapapun akan berat, entah Indonesia atau Thailand, dan atmosfernya pasti sangat berbeda dengan pertemuan terakhir Indonesia lawan Thailand. Baik, kita akan tunggu tentunya kiprah tim Garuda menghadapi tim Gajah Perang Rabu nanti. Terima kasih Bung Erwin dan Mas Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.